Di dalam pembahasan yang lalu, kita telah membahas apakah Tuhan itu ada sebagai penguatan keyakinan dari salah satu sifat Allah, yaitu wujud. Nah, untuk pembahasan kedua ini, kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu qidam, yang artinya terdahulu atau tersedia. Mungkin kita akan bertanya atau terbesit di pikiran, apa bukti bahwa Allah itu qidam? Terus, apa salahnya kita berkata bahwa Allah itu tidak qidam? Sebelum membahas itu, ada baiknya kita mengerti dahulu arti qidam itu apa. Menurut bahasa, qidam itu sedia. Yang disifati dengan sedia dinamakan qadimun, yaitu yang sedia. Maka dari itu dikatakan Allahu qadimun, yakni Allah itu bersifat qidam. Dan makna Allah itu sedia adalah bahwa Allah itu sudah sedia ada dari masa yang tidak ada permulaan. Bila ada yang berkata bahwa mustahil Allah itu sedia atau terdahulu, kita bisa menjawabnya dengan dua pijakan dalil, yakni dengan dalil Al-Quran dan pikiran kita. Pertama, dalil Al-Quran yang secara tegas menerangkan Allah itu sedia atau terdahulu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Wal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Kedua ayat itu secara tegas menerangkan bahwa Allah itu terdahulu, sedia, dan tidak ada permulaan. Untuk orang yang beriman, ayat Al-Quran ini saja sudah cukup untuk membuktikan dan menebalkan keyakinan bahwa Allah itu benar-benar mempunyai sifat qidam. Namun, untuk orang yang tidak beriman, kita perlu menerangkan bahwa Allah itu qidam dengan jalan pikiran dan pertimbangan. Kedua, dalil pikiran. Menurut pikiran bahwa akal ini memustahilkan Allah itu tidak sedia dan mustahil Allah baru, karena kalau kita berkata Allah itu tidak sedia, berarti Allah ada permulaannya. Sedangkan kalau ada permulaan itu bukan Tuhan, dan kalau ada yang berkuasa menciptakan Dia, niscaya Ia bukan maha kuasa. Dan kalau ada yang menciptakan Dia, niscaya Ia sama dengan lain-lain makhluk yang diciptakan dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Sedang telah nyata bagi kita semua bahwa makhluk itu bukan Tuhan, dan Tuhan itu bukan makhluk. Kalau Tuhan ada permulaannya, tentulah Ia baru. Dan kalau Ia baru, tentulah ada yang menciptakan Dia. Sedang sesuatu yang diciptakan itu bukan Tuhan. Hewan dikatakan baru sebab ada permulaannya atau ada yang menciptakannya. Sedangkan Allah yang menciptakan, tidak diciptakan. Wajib kita percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat qidam, sebab telah jelas dan tampak dinyatakan langsung di dalam Al-Quran. Dan pikiran kita yang lurus pun memastikan bahwa Tuhan itu harus terdahulu atau sedia, supaya tidak sama dengan ciptaannya. Masa iya kita menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang mempunyai sifat yang sama dengan ciptaannya?